Di danau ini hiduplah seorang iblis yang cantik dan setiap bagian tubuhnya terbuat dari emas. Karena harga emas yang sangat tinggi, banyak sekali pendambang emas yang datang ke sini. Dia sangat marah ketika melihat manusia-manusia serakah ini. Jadi dia meneriakkan suara-suara yang paling tidak mengenakan dalam sejarah. Dan suara-suara ini hanya untuk merayu para penambang emas itu. Benar saja manusia-manusia ini mengungkapkan sifat asli mereka ketika mendengar suara-suara itu. Dan beberapa dari mereka bahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak saling membunuh. Tak lama kemudian, dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh pasukan itu musnah. Namun yang membuat iblis itu bingung adalah tiba-tiba seorang pria tidak bergerak sama sekali. Bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga, dia tidak peduli. Dia bahkan berpikir bahwa ada yang salah dengan tenggorokannya. Jadi dia menyelinap pergi. Dia bersembunyi di dalam air, diam-diam menatap pria itu dan merasa bahwa pria ini berbeda dari yang lain. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa pria ini sebenarnya tuli dan tidak akan tergoda oleh iblis itu sama sekali. Malam harinya, saat malam tiba, lelaki itu berbaring di tanah sendirian untuk tidur dan setan itu diam-diam mendatanginya. Lelaki itu tidur dengan tenang hingga fajar menyingsing. Ketika terbangun, ia mendapati penyihir itu di sampingnya. Penyihir itu lari dan lelaki itu hanya mengambil emas yang ada di penyihir itu. Hal ini membuat lelaki itu mencium bau uang. Kemudian ia mengikuti penyihir itu dan mandi di sungai bersama penyihir itu. Penyihir itu pun jatuh cinta pada lelaki itu saat itu. Tetapi lelaki yang hanya punya uang di matanya itu langsung memukul penyihir itu hingga pingsan, lalu mencopot semua keping emas di tubuhnya. Dan akhirnya mendorong penyihir itu ke sungai. Saat itu ia lari sambil membawa puluhan ribu pon emas di punggungnya. Tetapi siapa sangka bahwa ia haus di tengah jalan. Ia pun meminum air sungai itu. Saat itu penyihir itu tiba-tiba terbangun ketika melihat tubuhnya yang telanjang. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak marah. Tetapi telinga lelaki itu tiba-tiba bisa mendengar. Ternyata air di sini bisa menyembuhkan ketulian. Dengan cara ini lelaki itu perlahan kehilangan kemauannya di tengah teriakan monster air dan terus menari-nari di sungai. Akhirnya ia meninggal di sungai dan tanah di bawah sungai itu penuh dengan mayat manusia-manusia rakus itu.